Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke praktikum online multimedia. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi perekaman suara yaitu Cool Edit Pro. Jadi dibahas dulu ya, Cool Edit Pro itu apa? Jadi Cool Edit Pro ini merupakan sebuah aplikasi pengolah suara. Jadi dia ini dapat mengolah suara kita gitu. Jadi suara kita bisa direkam oleh Cool Edit Pro dan juga bisa diolah oleh Cool Edit Pro. Nah, aplikasi ini sangat cocok bagi kalian yang memang suka melakukan proses perekaman. Jadi aplikasi ini nantinya bakal sangat useful bagi kalian untuk digunakan gitu. Selain Cool Edit Pro ini ada juga aplikasi-aplikasi lainnya seperti Audacity dan lain-lain. Tapi di sini kita menggunakan Cool Edit Pro karena Cool Edit Pro ini ringan dan juga mudah untuk digunakan. Nah, untuk kalian agar lebih memahami lagi konsep dari aplikasi Cool Edit Pro ini seperti apa, kita langsung saja buka aplikasinya. Nah, setelah kita buka aplikasinya, nanti kalian boleh coba juga di rumah ya. Nanti aplikasinya silahkan kalian download saja. Resource-nya banyak tersedia di Google, jadi silahkan kalian cari saja di Google. Nah, selanjutnya di sini ini merupakan tampilan utama dari Cool Edit Pro. Nah, kita akan buat wave baru ya, atau saluran baru ya. Caranya kalian ke atas ke menu bar. Nanti setelah di menu bar, kalian klik saja lalu kalian klik new. Nah, selain kalian bisa memilih new dengan cara mengklik menu bar, kalian juga bisa menggunakan shortcut Ctrl N pada keyboard kalian. Nah, lalu di sini nanti dia bakal memunculkan pop-up atau sebuah jendela baru ya. Nah, di sini ada sample rate, ada channels, ada resolution. Jadi, sample rate ini merupakan jumlah tayangan per detik, jumlah rekaman per detik ya. Jadi, dia ini semakin tinggi sample rate-nya, maka kualitas dari perekamannya akan semakin bagus. Ya, itu merupakan sample rate. Selanjutnya ada channels. Kalau channels ini merupakan saluran di mana saluran ini dapat menerima inputan. Jadi apabila kita memilih mono, maka saluran yang tersedia di dalam perekaman kita itu hanya ada satu inputan. Kalau misalkan kita memilih stereo, maka kita dapat menginputkan banyak inputan ke dalam saluran kita. Gitu. Jadi kalau misalkannya kalian cuma ingin merekam satu source saja atau satu inputan saja, kalian bisa memilih mono. Tapi kalau misalkannya kalian ingin menambahkan beberapa macam suara, kalian bisa menggunakan stereo, ya. Nah, selanjutnya ada resolution. Jadi resolution ini berkaitan dengan ukuran dari waveform kalian atau saluran suara kalian, gitu. Jadi semakin tinggi bitnya, maka noise-nya itu bakal semakin rendah. Nah, jadi dijelasin dulu ya, noise itu apa. Jadi noise itu merupakan suara-suara gangguan, gitu. Jadi apabila kita menggunakan yang 32 bit, jadi semakin tinggi resolusinya, maka noise-nya pun akan semakin terreduce atau berkurang gitu. Tapi ini akan sebanding dengan memori yang akan dihabiskan. Jadi semakin tinggi resolusinya, noise-nya berkurang, tapi ukuran memorinya bertambah. Tapi kalau misalkannya resolusinya semakin kecil, maka berlaku kebalikannya, gitu ya. Nah, apabila kita sudah ada di jendela new waveform ini, kita langsung saja oke ya. Sample rate-nya jangan dirubah 44.000, channels-nya stereo, lalu resolution-nya ini 16 bit. Nah, setelah sudah, nanti di sini bakal muncul tampilan dari si Cool Edit Pro-nya. Nah, pada pembelajaran Cool Edit Pro ini, di sini kita akan belajar yang pertama, kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita merubah suara kita, suara analog kita menjadi suara digital yang dapat diolah di dalam si komputer. Jadi nanti di sini kita akan mencoba untuk merekam suara kita menggunakan aplikasi Cool Edit Pro. Lalu yang selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menyeleksi suara kita. Selanjutnya kita akan mempelajari juga tentang gimana caranya kita menghapus suara kita yang sudah terekam. Yang terakhir kita akan menambahkan salah satu efek, yaitu efek fade in dan juga fade out. Nah, dijelasin dulu ya, efek fade in atau fade out itu seperti apa. Jadi efek fade in atau efek dan juga efek fade out ini merupakan efek untuk merubah suara ya. Jadi merubah tingkatan suaranya gitu, frekuensi suaranya gitu. Jadi kalau misalkannya kita menggunakan efek fade in, maka fade in ini berfungsi untuk meningkatkan frekuensi suara dan juga meningkatkan desibel dari suatu suara gitu. Jadi simpelnya, kalau misalkan kita menggunakan efek fade in, maka kita akan merepresentasikan sebuah efek di mana suara yang akan kita dengar itu dari kecil menjadi kencang. Itu apabila kita menggunakan efek fade in. Jadi kenaikan suaranya itu stimulus ya atau signifikan.
Jadi, kalau misalkan kita menggunakan efek fade in, katakanlah suara kita yang asalnya stabil, kalau misalkan kita menggunakan efek fade in, maka suaranya itu akan berubah ya. Jadi yang asalnya pelan menuju ke kencang. Itu kalau misalkan kita menggunakan efek fade in. Nah, untuk efek fade out itu kebalikannya ya. Berarti penurunan suara secara signifikan. Jadi yang asalnya kencang itu menjadi pelan. Itu merupakan efek fade out. Jadi ada fade in, ada fade out. Nah, efek fade in sama efek fade out ini sering digunakan pada saat kita melakukan proses perekaman. Jadi biasanya efek fade in ini ditambahkan pada saat awal perekaman suara, dan efek fade out ini biasanya ditambahkan pada saat akhir perekaman suara. Jadi fade in di awal, fade out di akhir. Itu perbedaan penggunaan dari fade in dan juga fade out. Kita akan coba nanti implementasikan ke dalam aplikasi Cool Edit Pro ini. Nah, yang pertama kita akan coba dulu untuk merekam suara pada Cool Edit Pro. Nah, untuk merekam suara pada Cool Edit Pro, kita arahkan saja kursor kita ini ke bagian yang bawah ya. Di sini ada record yang gambarnya bulat warna merah. Nah, untuk merecord suatu suara, untuk merekam suara kita yang asalnya suara kita analog menjadi digital dan dapat diolah oleh Cool Edit Pro, maka disarankan untuk menggunakan headphone yang memiliki mikrofon. Jadi suaranya pun akan terdengar lebih jelas dan minim noise, gitu ya. Kita coba dulu ya. Di sini kita klik record. Pada saat kita ngeklik record, nanti kita langsung saja ucapkan apa yang ingin kita rekam, gitu. Bisa kata-kata ataupun bisa hal lain. Yang penting ada suaranya. Mau lagu juga silahkan. Yang penting kalian berhasil untuk merekamnya. Kita coba ya. Record dulu. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Cool Edit Pro. Dan ini adalah bagian yang ingin kita hapus. Nah, ini ya, kita berhasil merekam suara kita ke dalam Cool Edit Pro. Nah, selanjutnya, kalau misalkan kalian ingin selesai dalam merekamnya, kalian klik lagi bagian record tadi, ya. Jadi, satu button ini memiliki fungsi untuk memulai dan juga memberhentikan record kita. Oke, kita coba dengarkan suara kita. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Cool Edit Pro. Dan ini adalah bagian yang ingin kita hapus. Oke ya, kita dengarkan sekali lagi. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Cool Edit Pro. Dan ini adalah bagian yang ingin kita hapus. Oke, nah ini ya. Jadi kita berhasil untuk merekam suara kita. Dan suara kita ini sekarang dapat diolah menggunakan aplikasi Cool Edit Pro. Jadi suara kita katakanlah sudah berbentuk digital. Nah, setelah kita berhasil untuk merecord suara kita atau merekam suara kita, nah selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana caranya kita untuk menyeleksi sebuah suara. Nah, untuk menyeleksi suatu suara, kita arahkan saja kursor kita ke bagian yang ingin kita akan seleksi. Selanjutnya, apabila kita sudah mengarahkan, kita tinggal drag saja. Tekan, lalu drag, lalu geserkan. Nah, itu merupakan proses untuk menyeleksi sebuah suara. Nah, selanjutnya kalau misalkan kalian sudah menyeleksi suara, kita coba yang selanjutnya ya, yaitu menghapus suara. Caranya, kita seleksi dulu. Nah, kalau misalkan kita sudah seleksi, kita tinggal tekan delete pada keyboard kita. Kita coba delete. Oke, berhasil ya. Berarti suara kita yang tadi yang ingin kita hapus sudah berhasil kita delete. Selanjutnya kita coba menggunakan efek fade in. Caranya sama ya, hampir sama caranya. Kalian seleksi dulu bagian mana yang ingin kalian kasih efek fade in. Selanjutnya kalian dalam menggunakan efek fade in itu ada dalam menu bar favorit. Kalian coba klik saja menu bar favorit. Lalu kalian pilih yang fade in. Nah, kalau sudah kita coba dengarkan. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Cool Edit Pro. Nah, kita coba dengarkan sekali lagi. Ini adalah contoh perekaman menggunakan Cool Edit Pro. Nah, jadi seperti itu ya proses fade in. Jadi yang asalnya suaranya kecil itu secara bertahap dia meningkat suaranya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian saja. Sebenarnya masih banyak fitur-fitur lain yang disediakan oleh Cool Edit Pro, namun silahkan kalian eksplorasi sendiri. Jadi silahkan kalian coba-coba sendiri aplikasi Cool Edit Pro-nya ini seperti apa. Jadi silahkan latihan di rumah. Sekian dari pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.